Kami dari kelompok 4C. Jadi kita mau ngejelasin materi tentang sistem pembayaran. Kalian tahu nggak sih sistem pembayaran itu apa? Nah, jadi sistem pembayaran merupakan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual dalam suatu transaksi ekonomi. Sistem ini mencakup seluruh prosedur, lembaga, serta perangkat yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai secara aman, cepat, dan efisien. Melalui sistem pembayaran, kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar karena setiap transaksi, baik secara tunai maupun non-tunai, dapat diselesaikan dengan tepat dan terpercaya. Selanjutnya, kita akan membahas unsur atau komponen. Unsur atau komponen sistem pembayaran terdiri dari beberapa bagian penting yang saling terhubung. Komponen tersebut meliputi alat pembayaran, baik uang tunai seperti uang kertas dan logam, maupun alat non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Selain itu, terdapat lembaga perantara seperti bank, lembaga keuangan non-bank, serta Bank Indonesia yang berperan sebagai otoritas pengatur dan pengawas. Komponen lainnya adalah infrastruktur sistem pembayaran, seperti sistem clearing, transfer antar bank, dan layanan pembayaran digital yang mendukung kelancaran transaksi. Pelaku transaksi juga menjadi unsur penting, meliputi pembeli, penjual, lembaga keuangan, serta penyelenggara jasa pembayaran. Nah, sistem pembayaran juga memiliki peran dalam perekonomian. Fungsinya antara lain menjamin kelancaran transaksi ekonomi agar arus uang dari pembeli ke penjual berjalan efektif, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui pengawasan dan keamanan transaksi. Selain itu, sistem ini meningkatkan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking, KRIS, dan e-wallet yang memudahkan masyarakat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Keberadaan sistem pembayaran yang andal juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan mendorong inklusi keuangan, sehingga semakin banyak lapisan masyarakat yang dapat menikmati layanan keuangan modern. Nah, sistem pembayaran ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung secara cepat, aman, dan efisien, sehingga perpindahan uang dari pembeli ke penjual berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu, sistem pembayaran juga bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan agar seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan keuangan. Di samping itu, sistem ini mendorong transformasi digital dengan menghadirkan berbagai inovasi pembayaran modern seperti e-wallet, KRIS, dan mobile banking yang memudahkan transaksi di era teknologi. Di balik itu, sistem pembayaran harus berlandaskan beberapa prinsip penting nih. Yang pertama, ada keamanan. Keamanan ini berfungsi agar transaksi terlindungi dari kesalahan dan penipuan. Yang kedua, ada efisiensi. Nah, efisiensi ini bertujuan supaya waktu dan biaya transaksi dapat ditekan. Yang ketiga, ada kesetaraan akses. Kesetaraan akses berfungsi agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan sistem pembayaran. Yang terakhir, perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menjamin hak pengguna dan memastikan setiap transaksi berlangsung secara jelas, adil, dan transparan. Di dalam sistem pembayaran, ada yang namanya alat pembayaran. Kalian tahu nggak sih alat pembayaran itu apa? Nah, jadi alat pembayaran adalah instrumen atau mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan atau transfer nilai dalam kegiatan ekonomi. Artinya, bukan hanya uang tunai yang kita pegang, tapi bisa juga bentuk lain yang diterima sebagai pembayaran. Nah, alat pembayaran itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, tunai atau cash, yaitu uang fisik yang sah menjadi alat pembayaran. Yang kedua, non-tunai atau non-cash, yaitu instrumen pembayaran yang tidak melibatkan uang fisik secara langsung, misalnya transfer, cek, kartu, dan dompet digital. Terus, alat pembayaran itu berfungsi buat apa sih? Alat pembayaran berfungsi
untuk memfasilitasi transaksi barang atau jasa, memudahkan pertukaran. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan terkadang standar penundaan pembayaran. Kira-kira ada nggak sih syarat sah alat pembayaran? Ada dong. Agar suatu alat pembayaran bisa diterima oleh semua orang, alat tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu mudah diterima masyarakat, memiliki nilai yang stabil, mudah dibawa dan dibagi, serta dikelola oleh lembaga resmi. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih tentang perkembangan alat pembayaran dari tunai sampai non-tunai. Jelasin dong Kak, masing-masing masanya. Oke, yang pertama ada masa barter. Nah, pada awal peradaban seperti di Mesopotamia, Mesir, dan Tiongkok, masyarakat bertransaksi dengan barter. Nah, barter sendiri itu menukar barang dengan barang. Sistem ini sederhana, tapi tidak efisien karena sulit menemukan orang yang saling membutuhkan barang yang sama. Kedua, ada masa uang komoditas. Untuk menggantikan barter, muncul uang komoditas seperti garam, beras, logam, atau kerang kauri. Sistem ini digunakan di Mesir, China, dan Nusantara kuno. Barang-barang tersebut dipilih karena memiliki nilai intrinsik, namun tetap tidak praktis karena sulit disimpan dan dibawa. Yang ketiga, ada masa uang logam. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kerajaan Lydia di Turki mencetak koin logam pertama dari emas ke perak. Uang logam ini lebih awet, lebih mudah dibawa, dan lebih memiliki nilai yang stabil. Peradaban Romawi kemudian menyempurnakannya untuk perdagangan besar. Yang keempat, ada masa uang kertas. Pada abad ke-7 Masehi, dinasti Tang dan Song di China menciptakan uang kertas sebagai surat jaminan logam berharga. Nah, konsep ini menyebar ke dunia Islam dan benua Eropa, lalu ke Indonesia pada masa penjajahan VOC. Uang kertas ini lebih ringan dan mudah digunakan. Yang kelima, ada masa uang giral. Di Eropa pada abad ke-19, berkembanglah uang giral. Nah, uang giral ini merupakan saldo di rekening bank yang bisa digunakan melalui cek atau transfer. Di Indonesia dikenal sejak di Javash Bank pada tahun 1828. Uang ini memudahkan transaksi tanpa membawa uang tunai. Dan yang terakhir, ada masa uang elektronik dan digital. Pada abad ke-21, muncullah uang elektronik seperti kartu debit, e-money, dan dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Nah, sistem ini praktis dan cepat digunakan pada luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan contoh penggunaan dalam sehari-harinya itu dapat dilihat pada gambar ini. Di gambar kanan, kita dimisalkan seseorang membeli sayur di pasar tradisional. Ia biasanya membayar menggunakan uang tunai berupa lembaran rupiah, dan penjual pun memberikan uang kembalian secara langsung berupa lembaran rupiah. Transaksi seperti ini menunjukkan kemudahan penggunaan uang tunai yang tidak memerlukan alat tambahan selain uang fisik itu sendiri. Sedangkan di gambar kiri merupakan contoh pembayaran non-tunai. Misalkan seseorang membeli minuman di kafe modern dengan menggunakan kartu debit atau e-wallet di ponselnya. Nah, ia cukup menempelkan kartu atau memindai kode QR, kris, untuk menyelesaikan pembayaran. Transaksi ini merupakan contoh penggunaan uang non-tunai yang lebih praktis, cepat, dan aman karena tidak perlu membawa uang fisik. Nah, kesimpulan dari semua materi tadi adalah sistem pembayaran penting dalam ekonomi karena mempermudah pertukaran barang dan jasa. Perkembangan teknologi membuatnya semakin beragam dan efisien. Namun, masyarakat perlu memahami jenis, kelebihan, dan resikonya. Terima kasih sudah menonton. See you, bye-bye. Selamanya